أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pencari celah yang tak berakhlak. Mencari kesempatan dalam kesempitan kayak gitu kayaknya ini ya. Dan yang selanjutnya PPKM, artinya apa sih? Pelan-pelan kita mundur, Masya Allah ya. Dan yang terakhir, mahalnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai berasa nih mahalnya kesehatan ya. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Abdul Kafi, dan Ustadz Syaiful Nadwa. Dan selain itu juga seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Dan pemirsa di rumah untuk terus menjaga 5M pastinya ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Dan baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, pencari celah yang tak berakhlak bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, di antara akhlak tercela adalah perbuatan curang, bohong, dan khianat. Sekarang ini
perbuatan curang, perbuatan khianat sudah menjadi fenomena yang akut terjadi pada perilaku masyarakat kita. Sebagian mereka ada yang menganggap bahwa perbuatan tersebut berlaku curang, bohong, dan khianat merupakan menjadi sebuah kebiasaan dan mereka tidak menganggap sebuah dosa. Orang-orang yang berlaku seperti ini lemah jiwanya, murah harga dirinya. Perbuatan curang, perbuatan bohong, perbuatan khianat yang dia lakukan dianggap sebuah kebiasaan, bukan merupakan sebuah dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang lebih miris saudara, perbuatan curang dan khianat dilakukan di tengah musibah pandemi yang melanda bangsa kita. Luar biasa keji, luar biasa kejam. Mungkin karena ingin mendapat finansial yang berlebihan, karena ingin mendapat keuntungan yang banyak, lalu tega menari di atas penderitaan orang. Tengoklah kasus belakangan ini yang terjadi. Oksigen yang naik berkali-kali lipat. Obat, vitamin yang lenyap dari pasaran. Lalu belum lama ada kasus krematorium. Jenazah COVID yang ingin disemayamkan dimintakan uang jutaan bahkan puluhan juta. Perilaku-perilaku curang dan khianat semacam ini Allah mengancam betul. Tempatnya adalah di neraka wel. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Jangankan dari sisi agama, dari sisi manusia yang fitrahnya lurus, perbuatan curang dan khianat adalah perbuatan yang keji dan durjana. Karena itu manusia yang fitrahnya lurus pasti menentang perbuatan-perbuatan tersebut. Apatah lagi dilakukan dalam kondisi yang negara kita sedang mengalami musibah. Saya katakan di awal tadi, mungkin keinginannya dapat harta yang melimpah, keuntungannya yang banyak, lalu berlaku curang, mengambil hak orang lain yang memang bukan haknya, berlaku curang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ketika awal hijrah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Ketika itu namanya Yasrib masih. Orang-orang Madinah masih melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Apa itu? Mereka melakukan kecurangan-kecurangan dalam perniagaannya. Mendapati hal seperti ini, turun wahyu al-mutaffifin. Baginda Nabi menyampaikan wahyu itu kepada orang-orang beriman di Madinah. Supaya mereka tidak berlaku curang dalam segala aspeknya. Baik curang dalam perniagaan, curang dalam mengambil hak orang lain, curang dalam waktu, curang dalam segala aspek kehidupan. Maka orang-orang beriman di Madinah ketika itu turun ayat ini berlaku lurus. Dalam perniagaan misalnya, setelah ayat ini turun, mereka berlaku jujur. Menjauhi perbuatan curang, malah dagangannya jadi berkah. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai.
perbuatan curang, pangkal masalahnya adalah sifat tamak, sifat rakus bersemayam dalam hati manusia. Rakus. Kalau rakus yang diikuti, kalau tamak yang dituruti, satu nggak akan puas jadi dua, dua nggak akan puas jadi tiga, tiga nggak akan puas dia cari yang lain. Tamak. Maka kata baginda Nabi, manusia itu kalau diberikan satu gunung emas, dia pasti akan mencari gunung yang lainnya berupa emas juga. Manusia akan puas kalau dia sudah disumpal dengan tanah. Artinya apa? Kalau sudah mati nggak punya kepengenan apa-apa, puas sudah. Pangkal penyakit ini adalah penyakit tamak, melahirkan kecurangan-kecurangan. Pengen cepat kaya, lalu bohongin pembeli, harga di markup sedemikian rupa. Pengen cepat berharta, krematorium, lalu disulap menjadi ladang uang. Orang yang kena musibah dipinta puluhan juta rupiah. Pengen rumah mewah, pengen uang yang banyak, lalu menghalalkan segala cara berlaku curang. Karena itu Islam mengancam betul pelaku perbuatan curang, tempatnya adalah neraka jahanam. Saudara, di neraka jahanam itu ada jurang. Maka suratnya yang turun adalah Al-Mutaffifin. Fawailul lil mutaffifin. Wail itu celaka. Jurang yang ada di neraka jahanam itu neraka wel. Lebih dasar lagi. Begini. Kenapa seseorang itu berlaku curang? Pertama, kemungkinan imannya lemah. Imannya lemah itu dia tidak memahami, boleh jadi, atau dia tidak meyakini bahwa nanti di akhirat semua kita akan dibangkitkan, dimintakan pertanggungjawaban. Apakah mereka termasuk orang-orang yang berlaku curang? Mereka tidak yakin nanti di akhirat akan kami bangkitkan, kata Allah. Semua kita akan dibangkitkan, termasuk pelaku yang curang. Hari apa itu? Hari yang besar. Hari yang agung. Hari pembalasan. Semua manusia akan dikumpulkan menghadap Allah Azza wa Jalla untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Maka pelaku-pelaku curang, baik dalam mencari harta, baik dalam mencari jabatan, baik mencari popularitas, mereka semua akan disidang pada hari tersebut. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, iman yang lemah bisa terjerembab kita untuk mengikuti sifat serakah, lalu melakukan perbuatan-perbuatan curang yang merugikan orang banyak. Bisa jadi yang kedua kemudian dari lemahnya iman kita, yang kedua adalah bertemannya kita dengan teman-teman yang punya sifat curang, punya sifat khianat. Sebab jangan salah Bapak Ibu saudara-saudara, teman itu sangat mempengaruhi dan membentuk karakter kita. Sebagaimanapun bagusnya kita, kalau berteman kita dengan orang-orang yang bagus, insya Allah karakter kita tetap akan bagus. Tapi bagaimanapun bagusnya kita, kalau kiri kanan depan kita orang-orang pengkhianat yang hadir, orang-orang curang yang ada, lambat laun kita akan ikut menjadi pelaku kecurangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu hati-hati.
dalam rangka mencari kawan. Jangan sampai punya karakter curang, karakter hianat, karakter bohong. Dampak dari perbuatan curang. Jangankan dari sisi agama tadi saya katakan. Manusia yang fitrahnya lurus pasti membenci perbuatan curang. Kita lihat dampaknya. Orang yang berlaku curang, pertama, dia tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain lagi. Ini bahaya. Sebab kalau orang lain sudah tahu dirinya berlaku curang, maka kepercayaannya hilang, kepercayaannya sirna, kepercayaannya lenyap. Kalau orang sudah tidak percaya, selesai urusannya, dia gali kuburannya sendiri. Dampak dari perbuatan curang, orang lain tidak akan percaya lagi. Kecurangan ini setiap dimensi, segala aspek. Kita jadi pegawai, bisa jadi kita pandai menuntut hak, tapi tidak mengukur kewajiban. Itu kita juga berlaku curang namanya. Contoh, kita menginginkan karena kita pegawai gaji yang utuh. Sementara jam masuk jam 8, kita sering datangnya setengah 9 atau jam 9. Pulang kantor jam 5, kita sering pergi jam 4 sudah pulang. Tapi akhir bulan kita nerima gajian kurang, marahnya bukan main. Tapi jam masuk dan jam pulang kantor sering kita berlaku curang. Perbuatan ini disebut juga perbuatan curang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Satu, dampak dari perbuatan curang, orang sudah tidak akan lagi percaya kepada dia. Pemimpin kalau berlaku curang, menyia-nyiakan amanat yang diberikan oleh masyarakat, lalu dalam berkuasa seenaknya saja, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu pada pemilihan berikutnya, masyarakat sudah tidak percaya lagi. Kenapa? Pemimpinnya berlaku curang. Wajar kalau masyarakat tidak percaya. Maka pemilihan berikutnya tidak dipilih lagi. Kalau sudah berlaku curang, maka hilanglah kepercayaan. Yang kedua, kalau sudah berlaku curang, selain hilang kepercayaan, yang tumbuh kemudian yang kedua adalah sifat saling curiga. Kalau sudah curiga mencurigai, artinya kehidupan sudah tidak lagi nyaman dan aman. Karena itu Islam sangat menekankan untuk menjauhkan akhlak tidak terpuji, salah satunya adalah perbuatan curang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Aduh, kalau udah gak dipercaya pasti gak enak hidup kita ya dari curiga-curigaan ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sikap itu ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang PPKM. Pelan-pelan kita mundur. Mundur dari apa nih? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.